Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan membahas soal khusus guru kelas. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa untuk teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami bisa men-share soal-soal terbaru dan bisa memberikan update mengenai dunia pendidikan. Kita ke soal yang pertama. Pak Andi adalah seorang guru kelas yang baru saja selesai mengikuti pelatihan tentang merancang tujuan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Suatu hari, ia diminta oleh kepala sekolah untuk mengembangkan tujuan pembelajaran terkait materi perubahan sifat benda pada tematika. Dalam proses perancangannya, Pak Andi berusaha memastikan tujuan pembelajaran yang ia buat mengacu pada kebutuhan peserta didik, mencerminkan pencapaian kompetensi yang terukur, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah mendalami materi pelatihan, Pak Andi menyusun tujuan pembelajaran berikut. A. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan sifat benda akibat proses pemanasan dan pendinginan melalui pengamatan. 2. Siswa dapat menjelaskan hubungan antara perubahan sifat benda dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa mampu mempresentasikan hasil pengamatannya secara kolaboratif dan komunikatif. Namun, saat rapat tim guru, salah satu rekan guru memberikan masukan bahwa tujuan pembelajaran yang dibuat Pak Andi sebaiknya mencantumkan unsur HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skills, dan berfokus pada hasil belajar yang lebih konkret. Jika Anda adalah Pak Andi, berdasarkan masukan tersebut, tujuan pembelajaran yang lebih baik untuk materi perubahan sifat benda adalah A. Siswa mampu memahami, mendefinisi perubahan sifat benda akibat proses pemanasan dan pendinginan. B. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan sifat benda akibat proses pemanasan dan pendinginan melalui percobaan yang sederhana. C. Siswa mampu menganalisis dampak perubahan sifat benda akibat pemanasan dan pendinginan terhadap kehidupan sehari-hari, serta memberikan contoh aplikasinya. D. Siswa dapat menghafal jenis-jenis perubahan sifat benda akibat pemanasan dan pendinginan. E. Siswa mampu menjelaskan proses perubahan sifat benda akibat pemanasan dan pendinginan kepada teman sekelasnya secara lisan. Kita analisis mulai dari opsi A. Siswa mampu memahami definisi. Jadi, ini hanya mengetahui dari definisi dari sifat benda tersebut. Sedangkan di dalam proses high order thinking skills, siswa dituntut untuk dapat berpikir secara kritis. Nah, jadi yang untuk dapat menganalisis kemampuan dan mengevaluasi dan mencipta dari tujuan pembelajaran yang akan diperoleh oleh siswa. Jadi kalau hanya sekedar memahami, berarti hanya dalam segi LOTS, yaitu low order thinking skills. Jadi opsi A kurang tepat. Begitu pula dengan B, dapat mengidentifikasi, berarti hanya mengetahui perubahan sifat benda. Jadi ini hanya mengidentifikasi, berarti hanya mengetahui saja, belum secara lebih mendalam. Begitu pula dengan opsi D, yaitu menghafal, berarti siswa hanya mengetahui saja. Begitu pula dengan opsi E, hanya fokus dengan kemampuan berbicara. Jadi yang E kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah C,
siswa mampu menganalisis. Jadi, di dalam LOTS itu hanya untuk kemampuan dalam mengetahui, memahami, dan menjelaskan dalam pembelajaran. Jadi, untuk HOTS yaitu yang ditujukan tujuan pembelajarannya adalah menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Oke, kita ke soal yang kedua. Ibu Rina adalah seorang guru yang selalu berusaha memahami kondisi peserta didiknya. Suatu hari ia mengamati bahwa seorang peserta didik bernama Dani sering terlihat murung dan kurang bersemangat saat pembelajaran berlangsung. Ketika diminta untuk menyelesaikan tugas, Dani seringkali tidak menyelesaikannya tepat waktu. Setelah Ibu Rina mencoba berbicara dengan Dani secara pribadi, Dani mengungkapkan bahwa ia merasa kesulitan memahami materi yang disampaikan di kelas, terutama saat belajar matematika. Dani merasa takut untuk bertanya kepada Ibu Rina karena khawatir akan dianggap bodoh oleh teman-temannya. Sebagai guru, apa langkah yang paling tepat dilakukan Ibu Rina untuk membantu Dani mengatasi kesulitan belajarnya? A. Memberikan tambahan tugas matematika agar Dani terbiasa dengan soal-soal tersebut. B. Membiarkan Dani belajar mandiri agar ia dapat mengembangkan keterampilan problem solving. C. Mengajak Dani untuk mengikuti bimbingan belajar tambahan di luar sekolah. D. Memberikan pendekatan personal melalui pembelajaran remedial yang menyenangkan dan tidak membuat Dani merasa tertekan. E. Memberikan teguran kepada Dani di depan teman-temannya agar ia lebih serius dalam belajar. Jadi, di dalam opsi yang menyatakan bahwa Ibu Dina untuk mengatasi permasalahan Dani yang solutif. Kita lihat mulai dari opsi A, memberikan tambahan, berarti belum menyelesaikan permasalahan Dani yang belum berani mengungkapkan pertanyaan di kelas karena merasa cemas dan khawatir. Jadi A kurang tepat. Lalu B hanya membiarkan saja. Lalu C mengajak Dani untuk mengikuti bimbel sedangkan mungkin kemampuan siswa berbeda-beda teman-teman. Jadi C kurang tepat. Lalu E memberikan teguran kepada Dani di depan teman-temannya ini juga kurang tepat. Jadi kalau menegur itu harus tidak di depan teman-temannya. Lalu dia memberikan pendekatan personal melalui pembelajaran remedial yang menyenangkan. Jadi di dalam pembelajaran, apabila siswa belum memahami, guru harus melaksanakan pembelajaran remedial. Jadi yang tepat adalah D. Soal yang ketiga, Bu Santi adalah seorang guru kelas yang sudah mengajar selama 10 tahun di SD Harapan Bangsa. Suatu hari ia diberi kesempatan mengikuti pelatihan pengembangan diri yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan setempat. Dalam pelatihan ini, para peserta diajarkan berbagai keterampilan baru seperti manajemen kelas berbasis teknologi, pendekatan pembelajaran diferensiasi, serta pengelolaan emosi dalam menghadapi tantangan di ruangan kelas. Sama pelatihan, Bu Santi belajar banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya menggunakan teknologi untuk membuat proses belajar mengajar lebih menarik dan interaktif. Ia juga diperkenalkan pada aplikasi pembelajaran digital yang dapat digunakan untuk memberikan tugas atau kuis kepada siswa secara online. Selain itu, Bu Santi diajak untuk memahami kebutuhan siswa berdasarkan gaya belajar mereka dan cara menyesuaikan strategi pembelajaran agar semua siswa dapat berkembang sesuai potensinya. Ketika kembali ke sekolah, Bu Santi mencoba menerapkan apa yang ia pelajari. Ia mulai membuat rencana pembelajaran yang lebih bervariasi dan melibatkan siswa lebih aktif. Bu Santi juga memberikan perhatian khusus pada siswa yang memerlukan pendekatan berbeda dalam pembelajaran. Hasilnya, ia merasa siswa-siswanya menjadi lebih antusias belajar dan merasa lebih dihargai.
Berdasarkan cerita di atas, tandai dengan centang pada kolom benar jika pernyataan tersebut sesuai dengan isi cerita dan pada kolom salah jika tidak sesuai. A. Pelatihan pengembangan diri membantu Bu Santi memahami teknologi dalam pembelajaran. Bisa kita lihat pada cerita, yaitu manajemen kelas berbasis teknologi di dalam pembelajaran. Jadi, pernyataan A benar. Pernyataan B, Bu Santi hanya memanfaatkan teknologi untuk memberikan tugas kepada siswa. Nah, ini kita lihat di kalimat yang ini. Tugas atau kuis secara online. Jadi, tidak hanya kuisnya, ini ada tugas. Atau berarti salah satu. Jadi, B salah ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Pernyataan C, Bu Santi diajarkan untuk memahami gaya belajar siswa selama pelatihan. Ya, jadi di sini ada menyesuaikan strategi pembelajaran dengan gaya belajar. Jadi, pernyataan C benar ya teman-teman. Lalu D, saat pelatihan Bu Santi tidak membuat perubahan dalam cara mengajarnya. Ini kurang tepat karena di sini Bu Santi berusaha memberikan perhatian khusus ya dengan membuat pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan pembelajaran rencana pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi jawaban D salah ya teman. Lalu pelatihan membuat siswa-siswa Bu Santi menjadi lebih semangat. Ya, karena di sini hasilnya di dalam pembelajaran siswa menjadi lebih antusias. Jadi opsi E benar. Kita ke soal yang keempat. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, seorang guru memperhatikan bahwa ada seorang peserta didik yang tampak gelisah dan sering memandang keluar jendela. Ketika diberikan pertanyaan, peserta didik tersebut sering membutuhkan waktu lama untuk menjawab. Bahkan, terkadang jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Namun, saat diberi tugas menggambar, hasil karya peserta didik tersebut selalu sangat kreatif dan detail dibandingkan dengan teman-temannya. Berdasarkan pengamatan tersebut, apa langkah yang sebaiknya diambil oleh guru untuk membantu peserta didik tersebut? A. Memberikan teguran agar peserta didik lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. B. Membuat rencana pembelajaran yang lebih interaktif agar peserta didik lebih termotivasi. C. Memberikan tugas menggambar secara individu untuk menggali potensi kreatifnya. D. Mengadakan konsultasi dengan orang tua untuk mengetahui lebih lanjut kondisi peserta didik. E. Mengurangi durasi pembelajaran materi akademik dan menggantinya dengan kegiatan seni. Jadi di sini kegiatan pembelajaran yang dilakukan terdapat permasalahan yang di mana ada siswa yang merasa cemas, tapi dapat menggambar dengan baik. Jadi bagaimana guru untuk mengatasi permasalahan? Pertama dari A, memberi teguran. Ini juga kurang tepat. Kita sebagai guru harus memberikan solusi dalam pembelajaran atau solusi dalam permasalahan peserta didik. Lalu B, membuat rencana pembelajaran yang lebih interaktif. Oke, ini jawaban yang tepat. Karena sebagai guru kita harus memberikan solusi di dalam permasalahan. Jadi kalau pembelajaran lebih interaktif, kita dapat mengajak peserta didik tersebut berkomunikasi dengan lebih menarik ya teman-teman. Lalu J, memberikan tugas menggambar ini juga kurang tepat karena kita harus mengatasi permasalahannya juga ketika siswa tersebut merasa cemas ketika pembelajaran. Lalu dia mengadakan konsultasi, ini juga kurang tepat. Kita harus melakukan langkah awal yang harus kita lakukan. Baru kalau
belum ada perubahan dan kita sudah berusaha maksimal, baru adanya konsultasi. Lalu mengurangi durasi pembelajaran materi akademik, ini juga kurang tepat. Jadi kita harus tetap mengatasi permasalahan terlebih dahulu, bukan untuk mengurangi materinya. Ya, jadi jawaban yang tepat dalam soal yang keempat adalah B. Membuat rencana pembelajaran yang lebih interaktif. Kita ke soal yang kelima. Seorang guru kelas sedang mengajarkan keterampilan berbicara kepada siswa kelas 6 melalui metode bercerita. Ia memulai pembelajaran dengan menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yang berusaha mengatasi rasa takutnya untuk berbicara di depan umum. Dalam kisah tersebut, anak itu awalnya pemalu dan tidak percaya diri, tetapi dengan latihan yang terus-menerus, dorongan dari guru, serta teknik berbicara yang tepat, akhirnya ia mampu berbicara lancar di depan teman-temannya. Setelah mendengar cerita tersebut, guru meminta siswa untuk menganalisis isi cerita dan menyampaikan kembali dengan gaya mereka sendiri. Beberapa siswa tanpa antusias dan percaya diri, tetapi ada juga yang masih malu-malu dan ragu dalam berbicara. Untuk membantu siswa yang kurang percaya diri, guru menerapkan strategi tambahan seperti permainan peran dan diskusi kelompok kecil. Dalam pembelajaran ini, guru mengamati beberapa hal terkait keterampilan berbicara siswa. 1. Penggunaan intonasi dan ekspresi wajah dalam cerita. 2. Keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat di depan kelas. 3. Kelancaran berbicara tanpa banyak jeda atau pengulangan kata. 4. Kemampuan siswa dalam menyusun kalimat yang runtut dan jelas. Respon siswa terhadap umpan balik yang diberikan oleh guru. Berdasarkan skenario di atas, perhatikan pernyataan berikut dan beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Guru menggunakan metode bercerita untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa. Di paragraf pertama, ini ada kata kaitannya dengan keterampilan berbicara dengan metode cerita. Jadi opsi A benar. Lalu pernyataan yang kedua, semua siswa dapat langsung berbicara dengan lancar setelah mendengar cerita. Ini ada permasalahan, yaitu siswa awalnya pemalu dan tidak percaya diri. Jadi salah ya teman-teman. Lalu C, strategi tambahan seperti permainan peran dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Ya, karena di sini saat mendengar cerita, guru meminta menganalisis dan menyampaikan dengan berbicara sendiri. Lalu guru menerapkan strategi bermain peran dan diskusi dalam kelompok kecil. Jadi opsi C benar ya teman-teman. Lalu pernyataan D, kelancaran berbicara dapat diukur dari jumlah jeda atau pengulangan kata yang dilakukan siswa. Nah, ini dalam pembelajaran guru mengamati beberapa hal tentang keterampilan berbicara. Yang pertama, intonasi, lalu keberanian, dan kelancaran berbicara tanpa banyak jeda atau pengulangan kata. Jadi, pernyataan D benar ya teman-teman. Lalu pernyataan E, guru tidak perlu memberikan umpan balik karena siswa sudah memilih gaya bercerita sendiri. Ini juga kurang tepat karena umpan balik itu penting di dalam kaitannya dengan pembelajaran. Bagaimana kesan pesannya dan bagaimana guru agar dapat merefleksikan hasil pembelajarannya. Jadi E adalah kurang. Oke, kita soal yang keenam. Di sebuah kelas yang terdiri dari 30 siswa, seorang guru kelas menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Dalam beberapa minggu pertama, ia mengamati bahwa ada siswa yang lebih mudah memahami materi dengan melihat gambar dan diagram. Sementara yang lain lebih nyaman jika mendengarkan penjelasan atau berdiskusi secara langsung. Ada juga beberapa siswa
yang lebih suka melakukan eksperimen atau praktik langsung untuk memahami konsep dengan lebih baik. Suatu hari, saat mengajar tentang konsep siklus air, guru tersebut mencoba berbagai strategi berbeda. Ia menampilkan video animasi yang menjelaskan proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Kemudian ia mengajak siswa berdiskusi dalam kelompok kecil dan meminta mereka menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri. Untuk siswa yang lebih suka praktik, ia menyiapkan eksperimen sederhana dengan air di dalam gelas untuk menunjukkan proses penguapan. Setelah pembelajaran selesai, guru tersebut mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan. Ia melihat bahwa sebagian besar siswa dapat memahami materi dengan baik, tetapi ada beberapa yang masih kesulitan. Berdasarkan teori gaya belajar, guru tersebut menyadari bahwa masih ada kemungkinan siswa memiliki kebutuhan belajar yang belum sepenuhnya terakomodasi. Berdasarkan situasi di atas, strategi terbaik yang dapat dilakukan guru untuk memastikan semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal adalah A. Menggunakan metode ceramah sebagai cara utama agar siswa terbiasa mendengarkan dan fokus pada penjelasan yang diberikan. B. Membiarkan siswa memilih sendiri metode pembelajaran yang mereka sukai agar merasa lebih nyaman dalam belajar. C. Mengidentifikasi gaya belajar masing-masing siswa lebih mendalam dan merancang pembelajaran yang lebih bervariasi untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. D. Menggunakan satu metode pembelajaran yang dianggap paling efektif secara umum agar lebih efisien dalam menyampaikan materi. E. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan agar merasa terlebih terbiasa dengan materi yang diajarkan. Oke, kita lihat mulai dari opsi A, menggunakan metode ceramah sebagai cara utama. Ini kurang tepat ya. Jadi dalam gaya belajar kita harus mengakomodasi berbagai macam kebutuhan dari belajar siswa. Mulai dari segi kemampuan belajar, mulai dari bakat minatnya. Jadi yang A kurang tepat. Lalu B, membiarkan siswa memilih sendiri metode pembelajaran. Ini juga kurang tepat. Kita sebagai guru harus dapat menganalisis metode pembelajaran yang menarik. Lalu D, menggunakan satu metode pembelajaran yang paling efektif atau umum. Ini juga kurang tepat. Kita harus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu E, memberikan tugas tambahan berarti kurang solutif dalam mengatasi permasalahan di soal. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, mengidentifikasi gaya belajar masing-masing siswa lebih mendalam dan merancang pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke, kita soal yang terakhir. Di sebuah kelas yang penuh semangat, seorang guru berupaya menanamkan nilai-nilai pembiasaan kepada murid-muridnya. Setiap pagi mereka membiasakan diri untuk memulai hari dengan berdoa, mengucapkan salam, dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Selain itu, mereka diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan bergotong royong, menanamkan sikap tanggung jawab, dan kerjasama. Suatu hari sang guru mengajak murid-muridnya untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Seorang murid menceritakan bagaimana ia membantu orang tua di rumah tanpa diminta. Seorang lainnya berbagi kisah tentang menolong temannya yang kesulitan dalam pelajaran. Sementara yang lain menjelaskan pentingnya berkata jujur meskipun dalam situasi sulit. Di sekolah, guru juga mengajak siswa untuk menerapkan nilai-nilai seperti peduli terhadap sesama, cinta tanah air, disiplin, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Melalui program pembiasaan yang dilakukan setiap hari, diharapkan anak-anak tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat sebagai generasi penerus bangsa yang hebat. Berdasarkan cerita di atas, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan A. Kebiasaan berdoa sebelum belajar adalah salah satu pembiasaan yang ditanamkan kepada siswa. Ya, di sini ada memulai hari dengan
berdoa. Jadi pernyataan A benar. Lalu B, menolong teman yang kesulitan merupakan contoh sikap peduli dan gotong royong. Jadi di sini murid diajarkan untuk bergotong royong. Nah, di sini untuk menerapkan nilai karakter. Nah, jadi nilai peduli terhadap sesama ada ya. Jadi opsi pernyataan B benar. Lalu C, membantu orang tua tanpa diminta bukan bagian dari pembiasaan karakter anak di sekolah. Ini juga orang bukan ya, berarti bukan ya teman-teman. Dan dengan di sini ada pernyataan yang di mana membantu orang tua tanpa diminta jadi dibiasakan. Jadi opsi C ini salah ya teman-teman. Lalu D, menjaga kebersihan kelas dapat melatih tanggung jawab dan kerjasama antar siswa. Ini kita lihat dengan menjaga kebersihan kelas untuk menanamkan gotong royong dan menanamkan tanggung jawab. Jadi ada gotong royong itu dapat melatih juga kerjasama. Jadi opsi D adalah benar ya teman-teman. Lalu E, program pembiasaan karakter hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Jadi tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan prestasi akademik, tapi untuk meningkatkan nilai kepedulian, cinta tanah air, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi pernyataan E kurang tepat ya. Jadi terima kasih pada teman-teman sudah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami berkembang di setiap harinya. Terima kasih.